sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Rara Amiati, SPD MPD, selaku Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Palu. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan anggota tim saya, yaitu Ibu Dr. Isnada Waris Taslim, SPD MPD, dan Ibu Sari Wulandari, SPD MPD. Kami juga dibantu oleh 2 orang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang bernama Nur Fajrah dan Hikmah. Kami berlima bersama-sama melaksanakan kegiatan PKM ini dengan judul Pendampingan Guru-Guru dalam Teaching English for Young Learners di TK dan SD Putra Kaili Permata Bangsa di Kota Palu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan guru-guru dalam pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini, mulai dari pembekalan pemahaman tentang hakikat dan konsep pembelajaran, keterampilan dalam menyusun rencana pembelajaran, penyediaan media ajar yang relevan, hingga pelatihan praktik mengajar dalam kelas. Demikian perkenalan tim dan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada guru, siswa, serta lembaga pendidikan yang menjadi mitra kami. Nasrul minallah wa fadlul karim. Yang mungkin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning all, the lovely teacher. Saya Sari Wulandari, program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu. Di prodi saya, alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir saya memegang mata kuliah listening and writing, mulai dari daily konteks, public affairs, academic writing, sampai ke yang semester ini writing journal articles. Jadi insya Allah nanti saya akan membersamai ibu guru untuk bagaimana mendesain perangkat pembelajaran dalam bahasa Inggrisnya. Ya, jadi mungkin itu saja. Siapa tahu juga bisa dipromosikan akreditasi kami, PNF baik sekali juga, bahasa Inggris pun baik sekali. Siapa tahu ada anak, teman, tetangga mungkin yang ingin bergabung bersama kami, boleh mendaftar, masih terbuka sampai sekarang ya. Dan ya, biasanya saya juga dipanggil Mem Sari, kita semuanya Mem. Ya, jadi mungkin sekadar itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 7. Cukup sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yang sekarang sedang menempuh di semester kita membahas mengkaji teori-teori terkait trigger ini. Kita banyak menemukan dari jurnal-jurnal internasional khususnya ya, itu dia namanya konsep globalisasi. Globalisasi artinya ada global dan lokal, gabungan globalisasi. Seperti itu untuk pembuatan misalnya pembelajaran penyusunan ya. Nah, tentu ini sangat memberikan kesempatan kepada teman-teman di sini untuk betul-betul memahami itu. Karena memang kesempatan misalnya sekolah punya kegiatan apapun, ya pelatihan apa dan mengundang, kan tidak perlu mengajak orang lain jadi narasumber, ya kan? Di sini ada Ibu Dr. Irianti, ada Pak Irfan, Magister Pendidikan, jadi sudah ada Anggia Dewi juga. Jadi sudah langsung. Jadi kalau sekolah ini dengan guru-gurunya yang berkualitas, yang paham tentang hakikat pembelajaran semua itu, nanti itu akan sangat membantu sekolah ini tentu lebih maju. Kita kan kita dikatakan unggul atau berprestasi kan tidak bisa tampil sendiri, tapi karena ada pihak lain yang sama-sama yang kemudian yang betul nih, karena ada bukti di masyarakat, ada dampak yang diberikan di masyarakat bahwa sekolah itu memang benar-benar sekolah yang berprestasi, sekolah yang unggul seperti itu. Jadi terima kasih Pak Irfan sudah memberikan apresiasi. Pastinya memang ya kalau terkait dengan pendampingan guru-guru dalam teaching English for young learners ini atau dalam kaitannya dengan pembelajaran,
pastinya memang itu menjadi satu paket biasanya ya, satu paket antara penyusunan RPP-nya dengan tema-tema yang memang biasanya diajarkan di TK, lalu kemudian ada prakteknya seperti itu. Ya, jadi begitu. Masih ada pertanyaan barangkali sebelum kita menyudahi sesi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wal quwwati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada Sabtu ini kita kembali berjumpa ya, setelah kita minggu kemarin sudah melakukan sosialisasi. Jadi pada hari ini kita lanjutkan kegiatan kita dengan kegiatan penyuluhan terkait dengan teaching English for young learners. Saya kira kemungkinan materi-materi ini akan berubah, akan terulang. Jadi pada saat nanti ibu-ibu akan memasuki pelatihan praktek penyusunan RPP itu akan sedikit diulangi lagi terkait ini supaya tidak lupa untuk diingatkan saja, baru kemudian masuk pada kegiatan penyusunan RPP. Ini secara umum ya. Teaching English for young learners. Ini. Jadi ada yang namanya language acquisition theory. Jadi teori pemerolehan bahasa namanya. Jadi sesungguhnya bahasa itu, language is acquired, not learned. Language is a tool of communication. Jadi katanya bahasa itu diperoleh, bukan dipelajari. Itu aslinya teori bahasa. Jadi apa buktinya? Ya buktinya kita ketika kita lahir ke dunia ini, orang tua kita tidak mengajari kita bahasa secara formal. Tapi lama-kelamaan kok anak kita bisa komunikasi, ya kan? Bisa manggil mama, papa, saya mau makan, tapi tidak diajari. Kita kan kesini pada umumnya bukan guru bahasa Inggris. Jadi di sekolah ini ada 2 guru bahasa Inggris, Pak Cek sendiri, magister, yang mungkin sama dengan Memprara kayaknya ya. Terus ada 1 S1 bahasa Inggris. Nah, tapi kalau kita melihat memang untuk bahasa ini tidak bisa kalau kita cuma berharap kepada guru bahasa Inggris, tapi kita harus membentuk komunitas. Jadi kita semua di sini mau tidak mau ya harus putar itu lidah, karena itu yang paling utama. Karena saya sendiri sudah pernah kursus, sudah sampai level apa, karena jarang digunakan, makanya saya ya begitu dari bahasa Inggris. Tapi kalau saya tinggal, misalnya tinggal di Luwuk, tidak lama saya bisa bahasa Saluan. Tinggal di Kota Palu. Ada bilang tadi, kita every Thursday, setiap Kamis itu namanya English Day. Jadi mau apapun itu diusahakan berbahasa Inggris. Jadi misalnya ada yang backgroundnya bukan bahasa Inggris, gimana ini? Itu sudah takut duluan kan? Sudah panik duluan. Bisa gunakan misalnya what is pencil in English? What is tas in English? Nanti tanya sama yang misalnya tahu, terus dikasih tahu. Tas itu bag, ya kan? Jadi nanti diulang. This is your bag, don't forget. Ini tas, jangan lupa. Jadi maksudnya bertanya itu what is bendanya in English? Apa bahasa Inggrisnya ini? Gitu. Jadi maksudnya tetap mau tahu bahasanya apa, tapi ditanya dalam bahasa Inggris, gitu kan? Terus kalau hari Rabu itu kita ada bahasa Kaili. Nah, bahasa Kaili saya kan bukan penutur asli. Itu kami terapkan di semester ini memang karena kesadaran akan pentingnya bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa Kaili yang informasinya sudah akan punah ini. Makanya kami 2 bahasa ini harus kami kuatkan. Bahasa daerah kami, apalagi kami tinggal di tanah Kaili, masa biar Remujani, Leduria jadi tahu. Jadi kami terapkan di 1 hari, yaitu hari Rabu, semua dosen harus menggunakan bahasa Kaili walaupun dia campur-campur bahasa Indonesia. Ada juga campur-campur bahasa Inggris. Jadi Kaili Inggris namanya. Dan hari Kamis itu kami terapkan bahasa Inggris. Jadi mungkin begini, mungkin saran Bu, Bapak Ibu. Kan ada
guru bahasa Inggris. Dan ada juga penutur asli Kaili di sini ya, bisa di mix 3 bahasa ini berarti ada Kaili Days, ada English Day. Jadi yang guru bahasa Inggris kan bikin satu tim. Malam sebelum sekolah dia sudah share ke grup vocabulary besok ini, misalnya good morning, how are you, excuse me, misalnya malam sudah di share dengan pronunciation-nya, ucapannya dalam grup. Jadi semua guru dalam hari itu besoknya di English Day itu menggunakan vocabulary yang sudah dikirimkan oleh guru bahasa Inggris tersebut. Jadi kita kasih tanggung jawab ini guru bahasa Inggris untuk mengamalkan dia punya ilmu kebahasa Inggrisan ini. Jadi kasih tanggung jawab untuk malamnya bikin saja tim. Ada guru bahasa Inggris ada sekitar berapa? 3, 4, 2. Boleh langsung bikin. Terus karena maksudnya pasti akan bingung mulai dari mana. Jadi boleh guru bahasa Inggrisnya yang share apa kira-kira kosakata. Kalau menurut saya kosakata hari-hari itu yang paling penting, menyambut anak-anak, membuka itu open the door pembelajaran English for young learners. Ya, for young learners itu berarti dia hitungan umurnya dimulai dari taman anak-anak sampai sekolah dasar di tingkat kelas 6. Ya. Untuk sesi yang saya akan bawakan adalah kita akan mendesain bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran kita, tapi kontennya dalam bahasa Inggris. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini sudah sangat profesional sekali dalam pembuatan. Touch your shoulders, touch your head. Oke, sekarang anak-anak sendiri ya, mem yang akan menginstruksikan. Touch your head, touch your nose. Saudara ada yang semua babi. Good morning, children. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, teacher. And you? I'm fine too. Thursday, Friday, Saturday. Tepuk tangan, jangan nah pintar ya anak-anak. Are you ready for today? Jari kananku, 5 jari kiriku. Agar supaya mempercepat sedikit supaya kita bisa memulai lagi karena ini sudah menunjukkan pukul sudah jam. Sekarang kita mau kolase tempat kalau is yellow, mana yellow? Itu the dustbin, apa? Dustbin. Tempat sampah. Kalau buang sampah di tempat sampah, dustbin. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta nasihat. Next time won't you sing with me? Oke. Nah sekarang Bu Rina mau tunjuk satu orang aja deh. Ada yang bisa baca spellnya ini tidak? Oke, tahu alfabetnya tidak?
Sampai ya, sampai ya. Coba. I. Once again. Once again. Jadi jangan sampai tertukar lagi. O. L. K. J. I. H. G. F. E. Okay, good job Tessa. Okay, who wants to try? Siapa yang mau coba lagi? Kami dari SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim PKM Universitas Muhammadiyah Palu atas kesempatan pendampingan yang luar biasa dalam Teaching English for Young Learner. Kami sangat menghargai upaya dan dedikasi tim dalam meningkatkan kapasitas kami sebagai guru. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi pendidikan anak-anak kita. Adapun manfaat yang kami peroleh, pertama bahwa peningkatan kemampuan kompetensi guru. Yang kedua adalah strategi pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, adaptasi kurikulum. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi siswa. Kelima, yaitu kolaborasi dan berbagi pengalaman. Serta yang keenam itu pengembangan profesional. Kami berharap Universitas Muhammadiyah terus mendukung program-program seperti ini untuk kemajuan pendidikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan berharga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu atas kesempatan pendampingan yang luar biasa dalam Teaching English for Young Learners. Pendampingan ini telah memberikan inspirasi, ilmu, serta pengalaman berharga yang membuat pembelajaran bahasa Inggris bagi guru-guru TK menjadi lebih kreatif dan menyenangkan. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dan membawa manfaat yang luas khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, lebih khusus lagi di TK Putra Kaili Permata Bangsa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pantun. Jalan-jalan ke kota Paris, beli roti rasanya manis. Belajar giat bahasa Inggris, biar pintar makin cerdas. Masih tubuh kita maroso, morambanga kita marisi, songgom puasi. Thank you very much. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.